Jadi, perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Sufriyadi dengan NIM 125320042. Saya di sini ingin menjelaskan tentang vektor produk dan vektor function. Vektor produk ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada dot product dan cross product. Nah, dari kita buat dulu buat dulu ini ya, vektor A dan vektor B nya. Vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3. Nah, kita di sini tujuannya mencari hasil dari dot product. Nah, hasil dari dot product sendiri itu selalu berupa skalar. Nah, rumusnya sendiri tuh ada dua kondisi. Yang pertama, jika sudut theta tidak diketahui. Nah, kalau sudut theta tidak diketahui itu rumusnya A kali B. Nah, sama dengan A1 kali B1, A2 kali B2, dan A3 kali A3. Nah, jika, dan rumus keduanya itu jika sudut theta diketahui, maka rumusnya itu akan jadi A B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Contoh dari rumus pertama. Contoh 1. Kan rumusnya B sama dengan kan rumusnya ini ya. Nah, kita coba buat angkanya. A1 sama dengan 1, B1 sama dengan 6, ditambah A2 nya kita 2, coba kali 2, ditambah lagi A3 nya 4 kali min 1. Nah, hasilnya 1 kali 6 ditambah 2 kali 2 4, ditambah 4 kali min 1 sama dengan ditambah berarti minus 4. Hasilnya yaitu 6 tambah 4 sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, untuk contoh yang kedua, contoh A kali B sama dengan, kan rumusnya kita pakai yang AB sama dengan A yang A dikali yang B dikali cos theta.
Nah, kalau A-nya ini A dikali B dikali cos theta. Nah, kita buat A-nya ini 4, B-nya ini 6. Cos-nya cos 60 derajat. Nah, kita kita jumlahin dulu 4 kali 6 dengan 24 cos 60 yaitu setengah. Jadi 24 kali setengah sama dengan 12. Nah, kan kita tadi udah menjelaskan tentang yang dot ini. Sekarang kita beralih ke cross product. Cross. Nah, cross ini hasilnya tuh selalu vektor, ada arahnya tegak lurus terhadap kedua vektor asalnya. Nah, perkalian ini berlakunya cuma di 3 dimensi, ada vektor 3 dimensi. Nah, cara yang paling mudahnya itu guna make determinan matriks. Jadi ini contohnya ya. Kan ada AX B, A cross B sama dengan I J K. Misalnya ini 1 3 4 2 7 min 5. Nah, untuk selanjutnya kita tuh kerjain seperti determinan matriks pada umumnya, yaitu perkalian silang di matriks. Nah, kalau untuk I itu ambil yang 3 min 5 7 4. Jadi 3 min 5 7 sama 4. Untuk J ambil yang ngeblur 1 min 5 2 4. 1 min 5 2 sama 4. Nah, untuk yang K itu ambil yang 1 7 2 3. 1 7 2 3. Untuk cara pengerjaannya yaitu kan ini 3 kali min 5, 3 kali minus 5 dikurang 4 kali 7, 4 kali 7. Hasilnya 3 kali min 5 itu min 15, 4 kali 7 itu 28, jadi dikurang 28, jadi hasilnya yaitu min 43 I. Nah, untuk yang bagian J jadi 1 kali min 5, 1 kali min 5 dikurang 4 kali 2, 1 kali min 5 min 5, 4 kali 2 sama dengan 8, jadi dikurang 8. Nah, maka hasilnya itu min 5 kurang 8.
ada sedikit kesalahan. Jadi di kolom J ini ada minusnya. Maka di sini ada minus, di awal itu ada minusnya gitu. Sebentar. Aduh. Terus yang 2 dengan minus min 5 dikurangin 8. Nah, ini harusnya tuh hasilnya kalau nggak ada minusnya hasilnya kan 3. Nah, jadi karena ada minusnya hasilnya tuh 13 positif karena hasilnya kan minus. Nah, untuk selanjutnya yang K tadi 1 kali 7 1 kali 7 2 kali 3. 1 kali 7 minus 3 kali 2 sama dengan jadi 1 kali 7 3 kali 2 6 minus 6 sama dengan 1K. Nah, jadi hasilnya itu gabungan dari ketiga ini. Maka hasilnya min 43I ditambah 13J ditambah K. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu vektor function. Nah, fungsi vektor ini menerima input kayak contohnya waktu, dan itu menghasilkan posisi. Kan vektor kan punya arah ya. Jadi ibaratkan kayak lebah terbang di ruangan setiap detik. Nah, posisi koordinat X, Y, Z si lebah ini berubah-ubah. Nah, perubahannya tuh bisa ditulis R T sama dengan F T I tambah G T J H T K. Nah, contohnya ya, kalau ketika X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Nah, kan tadi analoginya kayak lebah. Nah, lebah tersebut kayak bergerak muter kayak lingkaran karena cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Nah, jika komponen Z-nya terus bertambah seiring waktu, nah kan Z-nya sama dengan T. Nah, maka lintasannya tuh akan makin naik ke atas. Misalnya
interval semakin berjalannya waktu, si lebahnya itu akan bergerak terus menerus membentuk spiral seperti ini. Selanjutnya kita bahas tentang turunan fungsi vektor. Turunan Nah, sebentar. Kita harus nurunin setiap komponen IJK. Kita harus cari turunan IJK. Misalnya ini kan posisi si R-nya terhadap waktu. Kecepatan VT. Nah, ini tuh turunan pertama dari posisi turunan pertama dari posisi R aksen T. Nah, ada percepatan A T. Nah, si AT ini merupakan turunan kedua dari posisi R, kan karena turunan kedua jadi tulisnya 2 aksen. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soal. Misal diketahui fungsi posisi RT sama dengan T pangkat 3 I aksen ditambah T kuadrat J aksen. Ngeblur. Nah, langkah pertama yaitu cari kecepatan saat T sama dengan 1. Kan tadi VT ini kan posisi RT turunan pertamanya. Nah, kita harus turunkan dulu fungsinya. Jadi VT sama dengan R aksen basah aksen T sama dengan 3. Jadi turunan dari T pangkat 3 ini 3 T kuadrat I, dan turunan dari T kuadrat adalah 2 T J. Nah, kita masukin. Jadi V dengan 1 3 kali 1 kuadrat I ditambah 2 ini kali 1 J sama dengan 3 I
kuadrat ditambah 2C. Nah, terus kita cari besar kecepatannya tuh gunain rumus Pythagoras. Kan V nya 1 sama dengan akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 4 sama dengan akar 13. Yang kedua, kita mencari percepatan. Nah, kalau mencari kecepatan kan diturunkan 1 kali. Nah, kalau disuruh nyari percepatan itu turunnya jadi 2 kali. Nah, kita hitung kayak tadi, A T sama dengan V aksen T. Nah, turunan kedua dari T pangkat 3, turunan kedua dari T pangkat 3 I plus T pangkat 2J yaitu 6T I ditambah 2C. Aduh, pusing. Nah, kan tadi disuruh nyari waktu percepatan 1, berarti A1 sama dengan 6 kali 1 I aksen ditambah 2 kali 1 kan 2J doang ya ini ya, berarti nggak usah 2C. Jadi hasilnya sama lah ya, karena 6 kali 1 jadi 6I aksen 6I payung ditambah 2C. Nah, kita gunain rumus Pythagoras kayak tadi. Jadi A1 sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 36 ditambah 4 sama dengan 40. Akar 40. Akar 40 sendiri hasilnya yaitu 2 akar 10. Cukup sekian penjelasan tentang vector function dan vector product. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.